Welcome back Sounding, Sobat Merinding di Dinding. Hari ini kita punya cerita yang agak creepy lagi. Bisa didengarkan di malam hari. Aduh, ini opening apa? Kali ini ceritanya cukup mencengangkan ya guys. Ya. Jadi siap-siaplah kalian. Jangan lupa segelas teh hangat untuk menemani kalian malam ini. Disertai selimut untuk melindungi bulu kuduk kalian. Jangan terlalu ketat memakai selimut. Jangan sampai Anda kehabisan oksigen. Kita langsung aja ya Tom ya ke story pertama. Jadi kita ada berapa story nih? Kita akan membawakan 1, 2, 3 2,000 years later. Langsung ke cerita pertama. Jadi kali ini dimulai dari seorang pria bernama James. Dia lagi ngerjain tugas nih. Saking banyak tugasnya, dia itu jadi penat. Jadi dia butuh hiburan. Jadi kesannya refreshing gitu ya? Ya, dia butuh refreshing. Oke, terus? YouTube nggak cukup nih buat melepas stresnya dia. Jadi dia butuh orang buat diajak ngobrol. Akhirnya dia bukalah sebuah situs namanya Omegle. Oh, Omegle, gua tahu tuh Omegle buat nyari teman-teman gitu kan, pakai videonya kan. Yes, jadi Omegle ini buat yang belum tahu adalah situs situs video call online. Jadi apa ya? Kita kayak ketemu strangers lah. Ketemu orang asing lah di media online ini. Pakai webcam, jadi bisa saling tatap muka. Randomly chat with someone strangers lah ya. Yap. Bener-bener random habis sih. Betul Wah, sekali. ini chance untuk ketemu orang yang berbahaya tuh tinggi. Oke? Iya, ya. Nah, ini kemudian setelah dia next berkali-kali, jadi kan kalau namanya ketemu orang yang asing gitu ya, pasti kan kayak kita ada chemistry-nya dulu kan, nggak langsung cocok ngobrol. Bisa jadi ada yang aneh, ada yang lagi megang apa. Megang apa, Tom? Pisang? Iya. Tuh, nah jadi akhirnya dia next. Kira-kira akhirnya ketemu nih sama satu pemuda. Pemuda itu berambut putih, guys. Jadi rambutnya panjang sampai sebahu gitu. Bayangin kalau dia lagi ngadep belakang gitu kan. Iya. Mungkin bisa jadi kita yang sebagai lelaki normal bisa saja kita nganggap itu sebagai perempuan gitu kan. Ternyata pas noleh laki-laki. Laki-laki. Jadi yang awalnya ngelihat udah siap-siap mau ngegombal, udah mulai ngelempar-lempar premis, pas dia ngadep, kita yang ngadep lagi. Nah, Jamesnya menyapa nih. Nyapanya bilang, "Hai," gitu. Terus si cowok ini setelah disapa, dia diem aja. Dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma ngetik, "Hai, nama gue Daniel, nama lu siapa?" Setelah itu Daniel bilang, dia bilang kalau dia itu tuli guys. Jadi dia minta ke James untuk chat aja di chat box-nya. Dan apakah dia menanyakan juga apakah dia bisa bahasa isyarat atau enggak gitu. Karena tampaknya si Daniel ini dia juga nggak bisa baca pergerakan mulut nih, karena dari webcam kayaknya susah juga ya membaca pergerakan mulut. Nah terus si Jamesnya bilang, dia ketik lagi di chat boxnya, akhirnya nggak masalah, nama gue James. Terus Daniel bilang, "Nice to meet you." Kemudian si Daniel lanjut ngechat lagi, dia ketik, dia bilang dia bakal mulai nulis di papan tulis putih karena sehabis ini tangannya bakal kepake. Jadi James bilang, "Maksudnya apa?" Si Daniel nggak ngegubris itu, terus dia langsung ketik lagi, nulis di papan tulisnya, mau main game. Terus Daniel bilang, "Mau main game apa?" Daniel langsung respon, Russian roulette yuk. Russian roulette, yang ini kan? Bukan ya? Wah bukan, itu dart. Oh, dart. Dart. Kalau mulet itu model rambut. Jadi buat yang nggak tahu, Russian roulette itu sebuah permainan, jadi pakai pistol revolver, kayak apa ya? Sheriff ya? Ya revolver. 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 Tahu kan kayak pistol-pistol yang zaman cowboy yang tempat pelurunya bisa diputar-putar itu. Jadi lu masukin cuman bisa maksimal 6 peluru. Jadi sistemnya muter gitu. Wah, kok udah mulai mengerikan ya? Iya. Oke, terus? Si James kaget. Nah, si Daniel nulis lagi nih di papan tulisnya. 1 dari 6. Berarti 1 dari 6 itu dia sudah melakukan 1. Sudah melakukan sekali ya? Oh, bukan. Oh. Jadi 1 dari 6 itu dia memasukkan 1 peluru ke dalam selongsong 6 peluru ini. Oh, paham. Wah, gila. Berarti dia punya dong revolvernya. Iya, dia punya kayaknya revolvernya. Wih, kok serem gini? Lanjut. Lanjut. Nah, terus si Daniel juga memasukkan 1 peluru ke revolver itu dan diputar itu revolver. Prrrr, gitu.
Habis diputar, pistolnya diarahin ke mulut. Gila, kayak orang psycho banget gak sih? Nah, Jamesnya panik tuh guys. Terus Jamesnya ngetik guys. Dia bilang, lu ngapain? Stop! Gitu. Oh, gila, itu Gila. si James udah mulai histeris ya di situ Histeris, ya. udah mulai kelihatan nih bahayanya kan. Anehnya, si Daniel ini tiba-tiba ketawa yang kayak psikopat. Kalian pasti pernah nonton film Joker kan, Joker the Movie. Nah, ketawanya mirip kayak gitu. Bisa gue praktekin nggak sih? Lebih psycho lagi ya. Iya. Nggak gitu ya? Kayak, gitu. Iya. Serem banget lah. Si James nanya guys, itu pistol beneran apa enggak gitu kan? Akhirnya merasa tertantang, si Daniel dengan pistolnya yang udah diisi peluru tadi, dia mau ngebuktiin dulu nih, dia arahin ke tembok, terus dia tarik tuh pelatuknya, pokoknya ditembak berkali-kali, tek 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 sampai peluru terakhir nih, sampai satu peluru itu akhirnya keluar ketembak, dar. Nah, kebukti ternyata itu beneran pistol, Oh my. revolver yang asli. Terus si James makin panik guys. Di sini keadaannya makin menggila lagi. Si Daniel tiba-tiba ngambil papan tulis putihnya, terus ditulis lagi 5 dari 6. Oke. Tahu artinya apa? Iya, itu berarti sisa sendiri ya, sisa satu ya. Apanya? Sisa satu nih maksudnya pelurunya. Enggak, justru sekarang Hah? 5 peluru dimasukin ke dalam revolver itu. Oh my, chance-nya untuk ketembak makin tinggi dong. Iya, jadi Oh, hanya ada shit. satu selongsong yang kosong nih. Aduh. Diputer lagi. Terus diarahin ke mulutnya. Nggak lagi nih. Gila. Aduh si James nih udah kehilangan ini sih. Udah panik gila sih si James ini. Terus gimana tuh si Daniel? Terus si Daniel akhirnya dia bilang gini, seneng ketemu sama lu James, terima kasih. Terus akhirnya dia nembakin pistolnya ke dalam mulutnya dia. Di tembakan pertama langsung keluar peluru. Kepalanya pecah. Daniel bener-bener mati guys. Si James sangat-sangat ketakutan sampai dia menutup laptopnya keras nih. Bak! Gitu. Omegle sudah ditutup sama dia dan dia merasa sangat-sangat trauma sih menurut gua sih. Iya pasti sih, pasti trauma banget sih gitu. Si James ini panik kan, dia panik tapi dia berusaha tenang gitu. Dia tarik napas, terus dia berusaha berpikir nih dia harus gimana, apa yang harus dilakukan. Terus karena penasaran dan untuk memastikan, dia buka lagi nih layar laptopnya. Ternyata di layar bagiannya Daniel dong, bagian kameranya, tau nggak apa? Apa? Darahnya muncrat ke seluruh webcamnya. Wah sakit jiwa ya. Makin tekanan nggak tuh? Dan James saking ketakutannya, dia nggak berani ngelapor polisi ataupun pihak Omegle yang bersangkutan. Gila, itu udah trauma habis-habisan sih dan cerita sudah berakhir ya. Iya, cerita berakhir di situ. Nggak ada kelanjutan tentang keadaan si James ya, karena habis itu nggak ada kabarnya lagi nih. Gila. Tapi menurut gua sih itu bakal jadi pengalaman yang bikin trauma buat buka aplikasi video call online lagi sih, kayak gitu. Yang lulu pada sih yang pingin nyoba Omegle demi ketemu Viking laki gitu kan. Nah, hati-hati yang kamu ketemu sama yang begini gitu. Jangan terlalu ditanggepin lah yang main gini-gini. Iya. Kalau misalkan udah mulai ketemu sama yang aneh-aneh, mending skip dah. Next. Ya. Daripada kalian jadi saksi dari pembunuhan atau bunuh diri. Oke guys, itu dulu story pertama. Kita lanjut ke story kedua. Kita lanjut ke cerita kedua. Ini tentang apa, Tom? Kali ini ceritanya datang dari seorang anak kuliahan. Anak kampus, ayam kampus. Tapi laki-laki. Oke, lanjut. Jadi lebih suka terong daripada ayam. Terong enak, tapi cuman dia seperti terong. Lalu tau lah terong itu ngarah kemana, cowok. Oke, jadi anak kuliahan ini ceritanya dia ngumpul sama teman-temannya di malam hari nih. Ada berapa tuh? Ada 4 orang. Jadi 2 temennya ini udah biasa ngumpul sama dia, dan ada 1 lagi temen yang baru join di hari itu. Oke, jadi 1 teman baru ya nih ya. Oke, terus mereka bermain basket guys bersama. Mereka ngabisin waktu main basket, terus
Nah, waktu lagi main basket ini, si temen yang baru pertama kali join ini, itu menunjukkan sikap yang aneh gitu. Dia ngikutin si anak kuliahan ini, yang sebut aja nama anak kuliahan ini Rob ya. Jadi, si orang baru ini ngikutin si Rob terus, didempetin terus nih di lapangan. Oke. Aneh Terus? dong. Terus ngikutin, pas si Rob merasa aneh, dia lihat si orang baru ini ngeliatin si Rob dengan pandangan yang aneh sambil senyum gitu, kayak senyum-senyum psycho gitu, tau gak? Yang kayak, Wih, gila ya, kayak ngeliatin ini ya. iya gitu. Gitu ya? Iya, creepy banget gak sih? Anjir, iya, kasus sih itu sih. Nah, pas jalan pulang, mereka berjalan bersampingan. Tiba-tiba temen yang tadi barusan itu, yang baru, siapa sih namanya? Namanya Felix. Namanya Felix. Dia pergi ke depan Rob, terus dia berlutut sambil senyum creepy tadi. Sambil berlutut gini loh guys, berlutut terus sambil Lagi-lagi keluar senyum creepy-nya guys. apa coba itu? Gila. Terus dia bilang, Rob bilang ya, apakah kamu tidak apa-apa? Tapi si orang baru ini dia cuma diem aja dan sambil tetap senyum, sambil tetap di posisi tadi, berlutut dan senyum. Cuman gitu doang. Wah gila sih, kalau gue sih udah kayak Mama help! Kalau gua tampar. Wih gila lu laki banget sih. Kembali ke pembicaraan terong. Terong yang sangat berbahaya ini ternyata. Oke lanjut. Nah terus gimana tuh si Felix digituin? Nah, abis itu karena aneh, lanjut aja pulang. Mereka pulang ke tempat masing-masing, udah lupain. Jadi ya udah berlalu gitu aja, anggap nggak ada apa-apa. Beberapa minggu kemudian, si Rob ditelepon nih sama temennya. Coba temennya ngomong apa? Apa? Terjadi sesuatu yang aneh pas ini? Iya, jadi dikasih tahu nih sama temennya si Rob. Temen yang baru ngumpul sama kita beberapa minggu lalu itu masuk kantor polisi loh. Kenapa? Dia habis ngebunuh bibinya sendiri. Emang udah psycho dari awal sih kita bilang ini. Gila sih, dari gerak-geriknya aja udah gila ya. Emang sakit jiwa sih. Iya. Dan yang paling mengejutkannya lagi, tau nggak apa? Sebelum kasus pembunuhan itu, si Felix ini nelpon dulu ke kantor polisi. What? Dia ngelaporin bakal ada pembunuhan di rumah itu. Karena dia tahu dia nggak bakal bisa nahan. Oh my god. Si Felix ini, dia tuh tahu dia punya keinginan dia harus membunuh, tapi dia nggak bisa nahan gitu. Jadi dia lapor dulu ke polisi duluan. Gila, berarti pas dia menelpon ke polisi itu, posisi bibinya masih hidup ya? Masih hidup. Wah, gila. Dan lagi di rumah itu yang sama. Wah, kalau tadi lu bilang kan dia kayak menahan sesuatu, berarti posisinya dia itu kayak lagi tidak diuntungkan bersama si bibi itu gitu kan? Jadi mungkin bibi itu melakukan kekerasan atau membuat si Felix nggak suka sama bibi itu gitu mungkin kali ya? Nah, yang anehnya setelah dia di penjara, kan diinterogasi tuh, diinterogasi deh benar. Bener ya? Diinterogasi. Nah, dia ngaku nih kalau dia itu mendengar suara-suara di kepalanya. Nah, terus setan, guys. ya mungkin. Terus dia percaya kalau bibinya itu adalah iblis. Anjir. Nah, Gila, itu sih udah kayak dicap di image kepala dia kalau bibinya itu iblis, terus dia bisa bunuh kapan aja dan with no apa ya istilahnya, tidak ada dosa apapun gitu menurut dia gitu. Dan dia juga ngaku dia percaya dia disuruh sama Tuhan buat ngebunuh bibinya itu. Waduh, tolong dipenjarakan teman-teman orang kayak gini. Ya, tolong, ini berbahaya banget. Jangan biarkan ada bertebaran di luar sini gitu. Nggak aman banget. Ya, paham gua. Oke, terus setelah dia masuk penjara, dia masuk berita tuh ya berarti ya. Dan ada fakta yang lebih mengejutkan lagi selain dari pengakuan yang tadi. Apa lagi? Kurang mengejutkan apa lagi? Lu nggak bakal siap. Oh, ini plot twist nih ya. Lebih gila lagi. Apa? Dia bilang Tuhan yang dimaksud itu adalah temennya yang baru ketemu beberapa minggu lalu. Jadi Tuhannya menjelma jadi manusia, jadi temennya. Wait, what? Itu bukan menjelma, pura-pura jadi Tuhan kali itu mah? Tahu nggak ini artinya apa? Apa? Kita saksikan setelah pesan-pesan yang satu ini. Emang ada pesan? Nggak ada. Kita nggak ada sponsor kok.
kita potong dulu karena kalian harus tahu bagian ini. Si Rob dengar kabar itu, akhirnya dia baca berita dong. Dia baca berita, lihat TV, dan dia lihat artikel. Disampaikanlah hasil-hasil interogasinya yang tadi. Dan dia baru sadar ternyata orang yang dimaksud sama si Felix itu adalah dia. Dirinya sendiri. Luar biasa memangnya. Tapi ini posisi si Rob sadar diri. Sadar dia yang dituduh oleh Felix ya. Iya benar. Oke, berarti ke pihak kepolisian, pihak masyarakat tuh nggak tahu kalau maksudnya si Felix itu adalah si Rob. Iya, masih belum tahu dan mungkin masih dicari tahu nih. Jadi si Robnya juga udah mulai deg-degan nih. Yes, kalau hasil interogasinya mengarah ke dia, gimana nggak trauma gimana nggak takut deg-degan dituduh kayak gitu. Gila, si Rob juga have no idea. Kok gua nggak ada ngelakuin apa-apa gitu Iya, kan. bener. Gila. Oke, itu adalah akhir dari cerita kedua guys. Gimana tuh menurut kalian ya? Gimana respon kalian kalau dipojokkan dengan kondisi kayak gitu? Posisi kalian sebagai Rob lo ya. Sebagai- Kalau sebagai Felix, jauh-jauh dah lu pada. Jangan jadi Felix. Kalau lu Felix cabut dari sini. Oke guys, gimana dua cerita barusan menurut kalian seru apa enggak? Apakah ceritanya serem, creepy, menakutkan, bikin bulu kuduk merinding di dinding, Di dinding. dibanting? Gila, kalau kalian merasa bulu kuduk kalian merinding, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini ya. Yes. Biar lebih semangat kita berdua cari konten sama ngedit konten. Tentunya ceritain buat ke kalian, buat kita share ke kalian. Jadi kita merinding bersama. Dan kalau kalian suka sama video-video cerita kayak gini, jangan lupa di like. Di share dan komen juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke. Bye-bye.